Selamat siang Pak Rilo, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan akuntansi keuangan dengan materi kartu utang. Anggotanya Fenisia Dani Putri, Laluna Eka Arista Widya, Maria Nela Kristina Resner, Teresia Bu, dan Farel Akram. Pertama, kami akan menjelaskan pengertian kartu utang terlebih dahulu. Utang adalah kewajiban suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Maka kartu piutang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Informasi yang terdapat pada kartu utang yaitu nama kreditor, nomor rekening, syarat pembayaran utang, dan formulir untuk mencatat adanya mutasi utang. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kartu utang. Isi dari formulir atau kartu pencatatan mutasi utang yaitu ada tanggal terjadinya transaksi, keterangan nomor bukti transaksi, kolom debit kredit, dan juga saldo. Di sini ada contoh tabelnya juga, bisa kalian lihat. Metode pencatatan ada dua, yaitu akun payable procedure. Dalam akun payable procedure, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Yang kedua adalah voucher payable procedure. Dalam voucher payable procedure tidak menggunakan kartu utang, tapi menggunakan arsip voucher. Kita masuk contoh soal yang pertama. Berikut data transaksi PT Sukamaju pada bulan Agustus 2019. Yang pertama, pembelian barang dagang kepada PT Sentosa sebesar 11 juta sudah termasuk PPN dengan termin 2/10 N/40, dicatat dengan metode perpetual. Yang kedua, mengambil pinjaman bank sebesar 140 juta dengan bunga 18% dan dibayar setiap tanggal 31 Desember. Yang ketiga, mengeluarkan utang wesel untuk mengganti utang usaha dari transaksi nomor 1 dengan bunga wesel 12% per tahun. Yang keempat, penjualan barang dagang sebesar 16 juta belum termasuk PPN. Asumsikan harga pokok penjualan sebesar 14 juta. Yang kelima, membeli mesin seharga 70 juta, dibayar tunai 40% dan sisanya dikeluarkan utang wesel jangka waktu 3 bulan dengan bunga 13% per tahun. Yang keenam, mencatat utang bunga pinjaman bank atas transaksi nomor 2. Buatlah jurnal atas transaksi di atas. Berikut contoh dari jurnal dari transaksi di atas. Yang pertama, ada persediaan barang dagang sebesar 11 juta masuk ke kolom debit. Utang dagang dari PT Sentosa sebesar 11 juta masuk ke kolom kredit. Yang kedua, ada kas sebesar 140 juta masuk ke kolom debit. Utang bank sebesar 140 juta masuk ke kolom kredit. Yang ketiga, ada utang dagang sebesar 11 juta masuk ke kolom debit. Utang wesel sebesar 11 juta masuk ke kolom kredit. Yang keempat, ada kas sebesar 17.600.000 masuk ke kolom debit. Penjualan atau fade out sebesar 16 juta masuk ke kolom kredit. Harga pokok penjualan masuk ke kolom kredit sebesar 1.600.000. Persediaan barang dagang sebesar 14 juta masuk ke kolom debit. Yang kelima, ada mesin sebesar 70 juta masuk ke kolom debit. Kas sebesar 28 juta masuk ke kolom kredit. Wesel atau utang wesel masuk ke kolom kredit sebesar 42 juta. Dan yang terakhir, ada beban bunga sebesar 25.200.000 masuk ke kolom debit dan utang bunga sebesar 25.200.000 masuk ke kolom kredit. Contoh soal kedua. Berikut adalah data yang berhubungan dengan pencatatan utang pada CVJK Makmur
yang beralamat di Jalan Kembang Jepun nomor 12 Surabaya pada bulan Februari 2012. Pada tanggal 1 Februari, saldo utang dagang kepada UD Tumun sebesar Rp500.000. Pada tanggal 6 Februari, dibeli barang dagangan dari UD Tumun seharga Rp2 juta. Pada tanggal 18 Februari, dikembalikan sebagian barang dagangan kepada UD Tumun atas transaksi tanggal 6 Februari 2012 seharga Rp200.000 karena rusak. Pada tanggal 20 Februari, dibeli barang dagangan dari UD Tumun seharga Rp3 juta. Pada tanggal 21 Februari, dibayar utang atas transaksi pembelian barang dagangan pada tanggal 6 Februari 2012 dan saldo utang di awal bulan. Pada tanggal 23 Februari, dibayar sebagian utang atas transaksi pembelian barang dagangan pada tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp1.800.000. Pada tanggal 27 Februari, dibeli dari UD Tumun perlengkapan toko, perlengkapan kantor dan barang dagangan dengan harga masing-masing Rp500.000, Rp600.000, dan Rp2.500.000. Pembelian barang dagangan dilakukan secara kredit, sedangkan yang lainnya tunai. Berikut buatlah nomor 1 dari data transaksi di atas, catatlah ke dalam jurnal khusus yang bersangkutan dengan asumsi ada alokasi fade-in pada saat pembayaran utang yang ada potongannya. A. Jurnal pembelian CV GK Makmur Purchase Journal for S month Februari 2012. Berikut tabelnya. Dan yang B, Jurnal Pengeluaran Kas, CV GK Makmur Cash Payment Journal for a month Februari 2012. Berikut tabelnya. Yang C, Jurnal Memorial, CV GK Makmur Memorial Journal for S month Februari 2012. Berikut tabelnya. Dan soal yang kedua, catatlah data transaksi di atas ke dalam kartu utang daftar saldo utang dan posting ke buku besar akun utang dagang. Yang A, kartu utang. Nama kreditur UD Tumun, nomor akun 2/1000. Berikut tabelnya. Dan yang B, saldo utang. CV GK Makmur Schedule of Account Payable for a month ending Februari 2012. Berikut tabelnya. Dan yang C, buku besar. General Journal, Account Title Account Payable, nomor akun 2/1000. Berikut tabelnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.